Sebuah rudal Israel memicu kehancuran di Iran, memicu euforia singkat di Yerusalem yang segera berganti ketakutan saat Teheran membalas. Namun, di balik narasi perang yang membara, seorang analis intelijen muda menemukan kebenaran yang jauh lebih gelap, bahwa ketakutan yang kini melanda Israel adalah cerminan ironis dari penderitaan panjang yang telah mereka timbulkan pada pihak lain. Tapi, apakah kebenaran ini akan membebaskan mereka, atau hanya memperdalam jurang konflik? Suara hening yang menusuk di dalam ruangan kontrol bawah tanah itu hanya dipecahkan oleh bip ritmis dari monitor dan bisikan-bisikan teknis yang terburu-buru. Aroma logam dan ozon, khas dari peralatan elektronik canggih yang bekerja keras, memenuhi udara dingin yang disaring. Itu adalah malam yang gelap, bahkan untuk standar gurun Negev yang terpencil, di suatu tempat di selatan Israel, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, di bawah permukaan bumi, ratusan meter di bawah lapisan batu dan pasir, sebuah operasi monumental tengah dilancarkan. Matahari telah terbenam di Pemalang, Jawa Tengah, beribu-ribu kilometer jauhnya. Tetapi di ruang kontrol ini, waktu terasa berhenti. Letnan Kolonel Amit Lev, kepala operasi siber, menyeka keringat dingin di dahinya. Layar besar di depannya menampilkan visualisasi kompleks dari jaringan internet global, dengan titik-titik data yang bergerak seperti kawanan lebah. Ini bukan sekadar simulasi, ini adalah persiapan akhir untuk operasi badai, perak sabua Sarangan, siber dan rudal, yang ditujukan untuk melumpuhkan program nuklir Iran. Amit, dengan pengalaman belasan tahun di dunia intelijen, tahu betul risiko yang mereka ambil. Sebuah perang siber adalah perang yang tak terlihat, namun dampaknya bisa sama mematikannya dengan rudal. Ia memutar kembali instruksi yang ia terima. Lumpuhkan sistem kendali. Butakan mata mereka. Ini harus sempurna. Di seberang ruangan, di balik kaca tebal yang kedap suara, terlihat para perwira militer senior dan beberapa pejabat intelijen berpangkat tinggi. Di tengah-tengah mereka, berdiri tegak dan tenang, adalah Perdana Menteri Israel, Ehud Levi. Sosoknya yang dikenal tegas dan pragmatis, kini memancarkan aura ketegasan yang mutlak. Rahangnya mengeras, tatapannya tajam menembus kaca, mengamati setiap pergerakan tim teknisnya. Ia memegang sebuah briefcase hitam di tangannya, berisi dokumen-dokumen paling rahasia negara. Ini adalah momen yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Alasan utama di balik operasi ini, seperti yang berulang kali disampaikan dalam ropet-ropet internal dan pidato-pidato publik, adalah sebuah keyakinan tak tergoyahkan. Iran hampir mencapai kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir. Intelijen Israel demikian klaimnya. Memiliki bukti meyakinkan dan tak terbantahkan bahwa program nuklir Iran bukan hanya untuk tujuan sipil seperti yang mereka nyatakan. Bagi Perdana Menteri Levi dan banyak petinggi Israel, ini adalah ancaman. Kita tidak bisa membiarkan Teheran memiliki bom. Levi pernah berujar dalam sebuah pertemuan tertutup dengan kabinetnya, ini adalah ancaman terhadap keberadaan kita, terhadap seluruh peradaban di Timur Tengah. Kita harus bertindak. Narasi ini telah dibentuk dan dipresentasikan kepada publik dan sekutu selama bertahun-tahun. Ancaman Iran digambarkan sebagai momok yang membayangi sebuah kekuatan jahat yang harus dihentikan dengan segala cara. Di Israel, narasi ini diterima luas, memicu ketakutan dan dukungan yang kuat untuk setiap tindakan defensif pemerintah. Suasana di ruang kontrol ini dipenuhi dengan rasa patriotisme yang membara, keyakinan bahwa mereka sedang melakukan hal yang benar, sebuah tindakan preventif demi kelangsungan hidup bangsa mereka. Namun, di antara para ahli yang sibuk dan para perwira yang tegang, ada seorang analis muda bernama Naomi Cohen, dengan rambut ikal yang diikat asal-asalin dan kacamata bertengger di hidungnya. Ia duduk di depan deretan monitor, mengawasi firewall dan protokol keamanan Iran yang kompleks. Naomi adalah seorang jenius siber. Kemampuannya dalam membongkar sistem keamanan sangat luar biasa. Namun, di balik kecemerlangannya, ada keraguan yang mengganjal di hatinya. Ia adalah seorang Zionis yang loyal, dibesarkan dengan cerita-cerita tentang perjuangan dan pertahanan Israel. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, ia telah terpapar pada data dan informasi yang membuatnya gelisah. Secara tidak sengaja, Naomi pernah melihat laporan-laporan dari Badan Energi Atom Internasional IA, sebuah organisasi internasional yang bertugas memantau program nuklir global. Laporan-laporan itu, meskipun terkadang menyuarakan kekhawatiran tentang transparansi, seringkali mengindikasikan bahwa sebagian besar program nuklir Iran adalah untuk tujuan sipil, energi, penelitian medis, dan pertanian. Ada bagian-bagian yang samar,
kemungkinan dimensi militer. Tetapi tidak ada bukti definitif yang kuat tentang program senjata aktif, apalagi yang sudah maju. Naomi tahu ada perbedaan besar antara kemampuan dan niat, dan narasi pemerintah Israel seringkali mengaburkan garis tipis itu. Ia juga teringat akan sebuah fragmen intelijen yang pernah ia lihat sekilas di sebuah server terenkripsi yang seharusnya tidak bisa diaksesnya. Sebuah file yang berisi perkiraan kasar tentang arsenal nuklir Israel sendiri. Informasi itu, sebuah rahasia umum yang tidak diakui, tiba-tiba terasa sangat kontradiktif. Dengan alasan serangan ini, bagaimana mungkin Israel menuduh Iran mengejar bom untuk eksistensi, sementara mereka sendiri menyimpannya secara rahasia, tanpa pengawasan internasional? Pertanyaan ini menggerogoti jiwanya. Di ruang kontrol, Perdana Menteri Levy mengangguk kepada Letnan Kolonel Lev. Lanjutkan, perintahnya. Suaranya tenang namun penuh otoritas. Amit Lev menarik napas dalam-dalam. Tim siber, aktivasi penuh. Tim rudal, target terkunci. 3, 2, 1, luncurkan. Lampu-lampu di ruang kontrol berkedip. Di layar Naomi, deretan kode-kode hijau berubah menjadi merah, menunjukkan penetrasi yang berhasil. Di monitor lain, jalur-jalur cahaya kecil melesat dari sebuah lokasi rahasia di gurun, menembus langit malam yang gelap. Itu adalah rudal-rudal presisi, membawa pesan kehancuran. Di antara tim, terdengar sorakan tertahan. Beberapa perwira bersalaman, ada yang bahkan berpelukan, merasakan euforia kemenangan yang belum terjadi. Sebuah keyakinan bahwa mereka telah melakukan langkah besar untuk menyelamatkan negara mereka. Naomi hanya bisa menatap layar. Ia merasakan detak jantungnya yang berdegup kencang. Bukan karena adrenalin yang sama dengan rekan-rekannya, melainkan karena campuran ketakutan dan mual. Ia melihat wajah-wajah yang penuh kebanggaan di sekelilingnya. Namun, di dalam dirinya, ia merasa hampa. Ia berpikir tentang harga yang akan dibayar. Apakah ini banner-banner tentang pertahanan? Atau apakah ini adalah percikan pertama dari api yang akan melahap seluruh wilayah? Didorong oleh narasi yang bias, oleh ironi yang menusuk, hari, malam di gurun Negeb itu terang benderang oleh layer-layer yang bersinar, diwarnai oleh kebanggaan yang semu dan harapan yang rapuh. Namun, di balik semua itu bani-bani konflik yang jauh lebih besar telah disemai. Naomi Cohen tahu, ini baru permulaan. Ia adalah bagian dari sistem, namun ia tidak lagi bisa mempercayai narasi tunggalnya. Kebenaran, ia tahu, adalah senjata yang sama kuatnya, atau bahkan lebih kuat daripada rudal. Dan ia, seorang analis muda tiba-tiba, merasa terpanggil untuk mencarinya, terlepas dari konsekuensi yang mungkin harus ia hadapi. Sebuah babak baru yang gelap dan penuh tanda tanya, baru saja dimulai. Dan ia, tanpa sengaja, telah menjadi saksinya. Setelah dentuman terakhir dari rudal-rudal yang melesat menuju Iran memudar di langit gurun, suasana di dalam ruang kontrol bawah tanah mendadak berubah dari tegang menjadi euforia. Lampu-lampu hijau berkedip di monitor, mengonfirmasi keberhasilan penetrasi dan penghancuran target. Teriakan maju Israel bergema memenuhi ruangan yang sebelumnya hening. Letnan Kolonel Amit Lev, dengan senyum lebar yang jarang terlihat di wajahnya, bersalaman dengan rekan-rekannya. Perdana Menteri Ehud Levi, yang selama ini mempertahankan ekspresi seriusnya, kini membiarkan sudut bibirnya terangkat dalam senyuman tipis, penuh kepuasan. Ia tahu, ia telah membuat keputusan berani yang akan dicatat dalam sejarah negaranya. Bagi mereka, ini adalah sebuah kemenangan, sebuah pukulan telak terhadap ancaman yang selama ini menghantui eksistensi Israel. Pagi menjelang. Di Pemalang, Jawa Tengah, jam menunjukkan pukul 10 pagi pada hari Kamis, 26 Juni 2025, ketika berita tentang operasi badai perak meledak di seluruh dunia. Namun, di Israel, euforia itu terasa jauh lebih intens. Media massa nasional merayakan kemenangan strategis yang menentukan dengan tajuk utama yang berani dan bombastis. Harian Maarif menulis, ancaman nuklir telah dihancurkan, sementara Yedius Ahronot memproklamirkan, Israel bertindak. Dunia aman. Tayangan televisi berulang kali memutar rekaman grafik serangan dan wawancara dengan para ahli yang memuji kecanggihan teknologi pertahanan Israel. Perdana Menteri Levy tampil di televisi nasional beberapa jam setelah serangan. Pidatonya disiarkan dari kantornya yang kokoh di Yerusalem. Wajahnya memancarkan kepercayaan diri dan tekad. Saudara-saudaraku sekalian, rakyat Israel, malam ini kita telah bertindak dengan keberanian dan presisi. Suaranya tegas dan penuh semangat, menggetarkan jutaan hati yang mendengarkan. Kita telah melindungi diri kita sendiri,
dan sesungguhnya melindungi seluruh dunia dari kegelapan senjata nuklir di tangan rezim yang ekstrem. Kita tidak akan pernah membiarkan musuh-musuh kita memiliki kemampuan untuk mengancam keberadaan kita. Ini adalah bukti bahwa Israel akan selalu siap mempertahankan diri dengan segala cara yang diperlukan. Tepuk tangan meriah dari para anggota kabinet yang hadir mengiringi setiap jeda pidatonya di jalan-jalan Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem. Suasana perayaan merebak. Orang-orang berbondong-bondong keluar rumah, mengibarkan bendera Israel, menyanyikan lagu-lagu nasional. Media sosial dibanjiri dengan toger-toger patriotik dan gambar-gambar grafis yang mengagungkan kekuatan militer Israel. Ada rasa kelegaan yang luar biasa setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hidup di bawah bayang-bayang ketegangan regional. Masyarakat merasa aman, merasa dilindungi, dan sangat bangga dengan negaranya. Sebuah pesta kemenangan yang masif, yang mungkin hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah lama hidup dengan ancaman konstan. Namun, di tengah gelombang euforia ini, Naomi Cohen, sang analis intelijen siber dari bab 1, tidak bisa ikut larut. Ia duduk di mejanya yang berantakan, menatap layar monitor yang masih menampilkan data pasca serangan, namun pikirannya jauh melayang. Ia melihat rekan-rekannya bersorak, saling merangkul, wajah mereka berseri-seri. Ia tersenyum paksa, mencoba menyesuaikan diri, namun di dalam hatinya, ia merasakan sebuah bisikan ironi yang menusuk. Sebuah disonansi kognitif yang menggerogoti jiwanya. Ia teringat kembali pada hari itu, 4 bulan yang lalu, saat ia secara tidak sengaja mengakses data terenkripsi di server rahasia. Data itu bukan tentang Iran, melainkan tentang proyek-proyek militer Israel yang paling sensitif. Di antara tumpukan kode dan laporan teknis, ia menemukan sebuah referensi samar namun jelas tentang program Jericho. Sebuah inisiatif yang, jika direct, mengindikasikan bahwa Israel sendiri memiliki dan telah mengembangkan arsenal nuklir yang tidak diakui secara internasional. Informasi ini adalah rahasia umum di kalangan diplomat dan intelijen dunia. Telah sering dibahas dalam laporan rahasia PBB dan diskusi tertutup badan intelijen, namun tidak pernah diakui secara resmi oleh pemerintah Israel. Ini adalah kebijakan. Ambiguitas nuklir Israel tidak mengonfirmasi maupun menyangkal keberadaan senjatanya. Sekarang, fakta itu menghantuinya. Bagaimana mungkin mereka menuduh Iran mengejar bom nuklir demi eksistensi, membenarkan serangan agresif dengan alasan ancaman eksistensial, sementara mereka sendiri menyimpannya secara rahasia? Pikiran ini terasa seperti pukulan di perut Naomi. Hipokrisi itu begitu telanjang. Ia melihat narasi defensif Israel sebagai sebuah topeng. Topeng yang selama ini diterima begitu saja oleh sebagian besar warganya dan sekutunya. Sebuah topeng yang membenarkan setiap tindakan militer, setiap pendudukan, setiap agresi, selalu dengan klaim bahwa Israel adalah korban. Selalu bertindak untuk membela diri dari musuh yang tak henti-hentinya ingin menghancurkan mereka. Namun, seperti yang mulai dipahami Naomi dari membaca laporan-laporan independen dan materi yang tidak diakui oleh pemerintah, menunjukkan jejak panjang tindakan ofensif dan penindasan yang dilakukan oleh Israel, terutama terhadap rakyat Palestina. Ia teringat membaca laporan tentang operasi Protective Edge di Gaza pada tahun 2014 atau intifada-intifada sebelumnya. Selalu ada narasi defensif yang mengikutinya. Apakah kali ini berbeda? Apakah serangan terhadap Iran ini benar-benar demi pertahanan? Atau ada agenda lain yang lebih besar? Dilema moral Naomi semakin dalam. Ia adalah seorang prajurit intelijen, loyal kepada negaranya. Namun, kejujuran intelektualnya, yang selama ini menjadi kompasnya dalam menganalisis data, kini menuntut lebih. Ia merasa seperti seorang penipu, ikut serta dalam sebuah perayaan yang didasarkan pada sebuah kebohongan, atau setidaknya, sebuah kebenaran yang setengah-setengah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa definisi sebenarnya dari ancaman dan pertahanan? Apakah ancaman itu hanya ada ketika datang dari pihak lain? Atau apakah sebuah negara yang memiliki senjata nuklir sendiri dapat menuduh negara lain mengejar senjata yang sama sebagai ancaman eksistensial? Naomi memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi diam. Ia tidak tahu persis apa yang akan ia lakukan, tetapi ia tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak. Ia harus memahami akar dari ironi ini, memahami bagaimana narasi yang kuat bisa begitu membutakan. Diam-diam, ia mulai membuat rencana. Ia akan mencari tahu lebih banyak tentang program Jericho, tentang sejarah kepemilikan nuklir Israel, dan tentang bagaimana narasi defensif ini dibangun dan dipertahankan. Ia tahu ini berbahaya, mungkin membahayakan karier dan kebebasannya, tetapi ia merasa harus melakukannya demi kebenaran
demi kebenaran yang mulai terkuak di benaknya. Sebuah kebenaran yang mungkin akan mengguncang pondasi yang telah ia yakini seumur hidupnya. Malam itu, di antara perayaan yang riuh di luar dan bisikan ironi di hatinya, Naomi Cohen mulai melangkah ke jalur yang berbahaya. Sebuah jalur yang mungkin akan membawanya berhadapan dengan kekuasaan yang tak terlihat, ketenangan, dan euforia yang menyelimuti Israel setelah operasi Badai Perak tidak bertahan lama, nyaris hanya berumur beberapa hari. Bahkan belum genap seminggu sejak rudal-rudal Israel menghantam fasilitas nuklir Iran. Dari Teheran, muncullah gemuruh badai balas dendam yang mengerikan. Pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025, pukul 3 sore waktu Teheran, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, tampil di televisi nasional dengan wajah yang memerah padam dan sorot mata penuh amarah. Pidatonya, yang disiarkan ke seluruh dunia dan disubtitelkan dalam berbagai bahasa, adalah sumpah balas dendam yang berapi-api dan tak terbantahkan. Musuh Zionis, dengan kesombongannya yang buta, telah melakukan kejahatan keji di tanah suci kami. Mereka telah menyerang fasilitas yang ditujukan untuk kemajuan dan perdamaian, mengancam kedaulatan bangsa kami. Suaranya menggelegar, menggema di setiap rumah di Iran. Kami bersumpah, demi Allah yang Maha Besar, bahwa pembalasan kami akan datang, pembalasan yang menyakitkan dan tak terlupakan. Kami akan tunjukkan kepada dunia bahwa Iran tidak akan pernah berlutut di hadapan kezaliman. Di belakangnya, tampak ratusan ribu orang yang berkumpul di Azadi Square, meneriakkan yel-yel kematian bagi Israel dan kematian bagi Amerika. Lautan manusia itu mengibarkan bendera Iran dan bendera Palestina, membakar replika bendera kedua negara barat itu. Sebuah demonstrasi kemarahan dan solidaritas yang menakutkan. Rakyat Iran, yang selama ini hidup di bawah sanksi dan tekanan internasional, kini bersatu dalam kesedihan dan kemarahan yang membara, membalas apa yang mereka anggap sebagai agresi tak beralasan. Sebuah narasi tunggal dan kuat dibentuk di Teheran. Iran adalah korban, dan mereka akan membalas dendam demi martabat dan kehormatan mereka. Demi setiap tetes darah yang tumpah. 48 jam kemudian, gemuruh yang jauh lebih nyata terdengar, bukan hanya dari pidato, melainkan dari langit. Pada Rabu dini hari 2 Juli 2025, pukul 12.30 malam waktu Yerusalem, sirena serangan udara mulai merongrong di seluruh kota-kota Israel, memecah keheningan malam yang gelap. Itu bukan lagi suara sirena latihan yang sering terdengar. Ini adalah suara yang membuat darah membeku, sebuah peringatan akan bahaya yang datang dari langit. Rudal-rudal balistik Iran diluncurkan dari berbagai lokasi tersembunyi, menembus atmosfer, menuju Israel. Di Tel Aviv, Naomi Cohen, yang baru saja kembali ke apartemennya setelah seharian bekerja di unit intelijen, tersentak dari tidurnya oleh raungan sirena yang memekakan telinga. Jantungnya berdegup kencang di dadanya. Ia segera menyambar ponsel dan dompetnya, berlari menuju tempat perlindungan bom di gedung apartemennya yang berusia puluhan tahun. Suara sirene semakin mendekat, dan disusul oleh gemuruh yang dalam, seolah-olah guntur raksasa sedang mengamuk. Di atas, itu adalah suara Iron Dome, sistem pertahanan rudal Israel, yang meluncurkan rudal pencegatnya ke angkasa, mencoba mencegat rudal-rudal Iran. Langit malam yang tadinya gelap, kini dihiasi oleh kilatan-kilatan, cahaya oranye dan putih yang mematikan, seperti pertunjukan kembang api yang mengerikan. Naomi berhasil masuk ke bunker bawah tanah yang pengap dan ramai. Ruangan itu sudah penuh sesak dengan puluhan tetangganya. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Seorang ibu memeluk erat bayinya yang terus menangis, mencoba menenangkannya dengan bisikan lembut yang nyaris tak terdengar. Seorang kakek tua duduk di sudut, terus-menerus merapal doa dalam bahasa Ibrani. Bibirnya gemetar. Seorang remaja putri tak berhenti melihat ponselnya, mencari informasi terbaru di tengah sinyal yang putus-putus. Naomi duduk di lantai beton yang dingin, tubuhnya bergetar. Suara-suara ledakan di kejauhan semakin sering terdengar. Beberapa di antaranya cukup dekat hingga membuat seluruh bunker bergetar. Aroma debu dan mesiu mulai meresap melalui ventilasi yang buruk. Kontras antara euforia palsu yang ia saksikan beberapa hari lalu dan realitas menakutkan ini begitu menusuk. Naomi teringat bagaimana jalan-jalan Tel Aviv penuh dengan orang-orang yang mengibarkan bendera dan meneriakkan kemenangan. Sekarang, jalan-jalan itu kosong, dan orang-orang yang sama itu meringkuk dalam ketakutan, menanti nasib mereka di dalam bunker yang gelap. Ironi itu terasa seperti tamparan keras di wajah. Meskipun Iron Dome berhasil mencegat sebagian besar rudal Iran, beberapa di antaranya berhasil menembus pertahanan
menyebabkan kerusakan signifikan dan korban jiwa. Laporan awal yang mulai beredar melalui aplikasi pesan singkat dan saluran radio darurat sangat mengerikan. Satu rudal menghantam sebuah pabrik di Ashkelon, memicu kebakaran besar. Rudal lain jatuh di pinggir kota Rishon LeZion, merobohkan sebuah bangunan tempat tinggal, dan menyebabkan beberapa kematian. Sirene ambulans dan pemadam kebakaran merongrong di luar, suaranya tiada henti, menambah suasana horor. Di seluruh Israel mulai melaporkan peningkatan korban luka. Para dokter dan perawat yang telah siaga penuh sejak ancaman Iran pertama kali muncul, bekerja tanpa henti di ruang gawat darurat yang penuh darah dan tangisan. Naomi merasakan ketakutan yang murni, yang selama ini hanya ia lihat di wajah-wajah warga Palestina di video-video berita, kini mencekiknya sendiri. Ia ingat melihat rekaman anak-anak Gaza yang berlarian mencari perlindungan dari bom. Ibu-ibu yang berduka di atas reruntuhan rumah mereka yang hancur, dan pemuda-pemuda yang hidup di bawah ancaman konstan. Sekarang, ia merasakan sedikit saja dari penderitaan itu. Rasa sakit di dadanya bukan hanya karena ketakutan pribadi, tetapi juga karena kesadaran yang pahit akan hipokrisi yang selama ini ia rasakan. Ini adalah harga dari sebuah serangan yang didasari narasi satu sisi, sebuah kebenaran yang mulai menghantamnya dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Pertanyaan-pertanyaan etis mulai membayangi pikirannya dengan lebih intens. Apakah penderitaan mereka lebih berhak disuarakan daripada penderitaan orang lain? Apakah ketakutan ini adalah harga yang harus dibayar atas tindakan yang selama ini dibungkus dengan narasi pertahanan? Apakah Israel, yang selama ini mengklaim sebagai korban abadi, kini merasakan apa yang telah ia timpakan kepada pihak lain? Bab ini akan ditutup dengan Naomi yang memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia tidak tahu apa, tetapi ia tidak bisa lagi diam, bersembunyi dalam ketakutan, sambil mengabaikan ironi yang memilukan ini. Di tengah gemuruh ledakan dan tangisan di bunker yang pengap, sebuah tekad baru telah lahir dalam dirinya. Keputusan ini akan menjadi titik balik dalam kisah pribadinya. Sebuah langkah menuju kebenaran yang mungkin akan mengubah tak hanya nasibnya, tetapi juga pemahaman banyak orang. Ia tidak bisa lagi lari dari kebenaran yang kini datang menghampirinya. Dalam wujud rudal-rudal yang jatuh dari langit, serangan balasan Iran tak hanya berlangsung semalaman. Gelombang rudal terus menghantam Israel selama beberapa hari berikutnya, menciptakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun sistem Iron Dome bekerja tanpa henti, meluncurkan rudal pencegat ke angkasa dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, namun tak semua ancaman dapat dihalau. Beberapa rudal berhasil menembus pertahanan, meninggalkan jejak kehancuran di kota-kota, dan korban jiwa yang tak terhitung. Kehidupan di Israel lumpuh total. Sekolah-sekolah dan universitas-universitas ditutup tanpa batas waktu. Perusahaan-perusahaan besar menginstruksikan karyawannya untuk bekerja dari rumah jika memungkinkan, atau bahkan menangguhkan operasional. Toko-toko di pusat perbelanjaan dan pasar-pasar tradisional tak berani membuka pintu. Jalanan yang biasanya ramai oleh kendaraan dan pejalan kaki, kini sepi bagai kota mati. Hanya sesekali dilewati oleh mobil-mobil dereret yang melaju kencang dengan sirena merongrong. Jutaan warga sipil hidup dalam ketakutan konstan. Mereka tidak lagi dapat melakukan aktivitas normal, bahkan untuk sekadar membeli kebutuhan pokok. Hidup mereka beralih ke dalam biang-biang bunker, bawah tanah, dan tempot-tempot perlindungan bom yang sesak. Setiap bunyi sirene yang melengking adalah sinyal untuk berlari, meninggalkan semua aktivitas, dan mencari perlindungan di bawah tanah. Mereka mendengarkan berita dengan hati berdeta, setiap laporan tentang rudal yang jatuh, setiap pembaruan tentang korban jiwa, menambah berat beban di dada mereka. Mereka menanti setiap jeda suara sirena, berharap itu adalah akhir dari mimpi buruk ini. Namun seringkali harapan itu kandas dengan raungan sirena berikutnya. Naomi Cohen, sang analis intelijen siber, kini sepenuhnya terjebak dalam pengalaman pahit ini. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat perlindungan bom, di bawah apartemennya di Tel Aviv, bersama puluhan tetangganya. Bau apek, udara pengap, yang minim sirkulasi, dan kelembapan yang dingin menusuk indera penciumannya. Suasana di dalam bunker itu sangat tegang, namun sesekali pecah oleh suara tangis anak-anak yang ketakutan, atau bisikan doa dari orang-orang dewasa yang mencari penghiburan dalam iman mereka. Melihat wajah-wajah di sekelilingnya, yang dulu penuh keceriaan, kini pucat pasi dan diliputi keputusasaan. Seorang ibu muda, dengan mata sembab dan rambut acak-acakan, memeluk erat bayinya yang terus-menerus menangis, mencoba menenangkannya dengan bisikan lembut yang nyaris tak terdengar. Seorang kakek tua yang biasanya ramah dan suka bercerita, kini duduk diam di sudut,
matanya terpejam. Bibirnya terus-menerus merapal doa dalam bahasa Ibrani. Tangannya gemetar memegang tasbih. Seorang remaja yang biasanya asyik dengan video game dan media sosial, kini tak berhenti menatap layar ponselnya yang redup, mencari informasi terbaru di tengah sinyal internet yang putus-putus. Keheningan yang tiba-tiba muncul di antara raungan sirena adalah siksaan tersendiri, karena itu berarti ledakan telah terjadi di suatu tempat, dan mereka hanya menunggu untuk mengetahui di mana dan seberapa parah dampaknya. Naomi duduk di lantai. Beton yang dingin bersandar pada dinding yang lembab. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena hawa dingin, tetapi juga karena ketakutan yang merayapi setiap sendi tulangnya. Ini adalah sebuah pengalaman yang sangat personal dan traumatis bagi Naomi, yang membuatnya menyadari bahwa ketakutan tidak mengenal batas geografis, status sosial, atau afiliasi politik. Di dalam bunker yang sesak ini, semua orang setara, sama-sama rapuh di hadapan ancaman yang tak terlihat. Ia merasakan setiap dentuman di kejauhan, setiap getaran yang merambat melalui tanah, dan setiap raungan sirena yang memecah keheningan. Ini adalah ketakutan yang murni, yang ia ingat pernah ia lihat di wajah-wajah orang lain, di layar monitornya saat ia memantau berita-berita global. Kini, ia merasakannya sendiri, dalam keheningan yang sesekali dipecahkan oleh suara tangisan atau ledakan. Naomi mulai merenung, membandingkan ketakutan yang ia alami saat ini dengan apa yang pasti dirasakan oleh rakyat Palestina di jalur Gaza. Ia teringat kembali pada gambar-gambar mengerikan yang pernah ia lihat di laporan-laporan rahasia. Gambar-gambar yang tak pernah sampai ke media arus utama Israel. Ia melihat di benaknya anak-anak Palestina yang berlarian tanpa alas kaki di antara reruntuhan bangunan, mencari perlindungan dari bom-bom yang jatuh dari langit, bukan hanya dalam hitungan hari, tetapi selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ia membayangkan para ibu Palestina yang berduka di atas tumpukan puing, air mata mereka mengalir tak henti-hentinya karena kehilangan anggota keluarga. Ia membayangkan pemuda-pemuda Palestina yang hidup di bawah ancaman konstan tanpa harapan untuk masa depan, terperangkap dalam blokade yang mencekik. Ironi itu semakin menusuk, memilin isi perutnya. Bagaimana mungkin ia dan bangsanya, yang selama ini merasa menjadi korban abadi, kini merasakan sedikit saja dari penderitaan yang telah mereka timpakan kepada orang lain secara terus-menerus? Ia teringat akan euforia yang ia saksikan di jalanan Tel Aviv beberapa hari yang lalu, setelah serangan terhadap Iran, pesta kemenangan yang penuh kebanggaan, yang kini terasa begitu hampa dan kejam. Euforia palsu itu telah membutakan banyak orang, termasuk dirinya sendiri, terhadap penderitaan yang lebih dalam dan berkelanjutan yang telah mereka ciptakan. Pertanyaan-pertanyaan etis mulai menghantuinya dengan intensitas yang tak tertahankan. Apakah penderitaan mereka, penderitaan warga Israel yang kini ketakutan, lebih berhak disuarakan daripada penderitaan orang lain? Apakah ketakutan ini adalah harga yang harus dibayar atas tindakan yang selama ini dibungkus dengan narasi pertahanan, padahal seringkali bersifat ofensif? Apakah Israel yang selama ini mengklaim sebagai korban abadi, kini merasakan apa yang telah ia timpakan kepada pihak lain? Rasa bersalah dan penyesalan mulai tumbuh di hatinya, bercampur dengan ketakutan yang tak tertahankan. Naomi tidak bisa lagi duduk diam. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi saksi bisu. Ia merasakan sebuah dorongan yang kuat, sebuah panggilan dari dalam dirinya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak tahu persis apa yang akan ia lakukan, bagaimana ia akan melakukannya, atau apa konsekuensi yang akan ia hadapi. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi dalam ketakutan sambil mengabaikan ironi yang memilukan ini. Di tengah gemuruh ledakan yang terus-menerus, tangisan di bunker yang pengap, dan bau mesiu yang menyengat, sebuah tekad baru telah lahir dalam dirinya. Keputusan ini, yang lahir dari ketakutan pribadi dan kesadaran akan penderitaan universal, akan menjadi titik balik dalam kisah pribadinya. Sebuah langkah menuju kebenaran yang mungkin akan mengubah tak hanya nasibnya, tetapi juga pemahaman banyak orang, bahkan mungkin nasib negaranya sendiri. Ia tidak bisa lagi lari dari kebenaran yang kini datang menghampirinya, dalam wujud rudal-rudal yang jatuh dari langit, dan gema penderitaan yang telah lama ia abaikan. Ia harus bertindak. Kepanikan di bunker perlahan mereda, seiring dengan berkurangnya frekuensi suara sirena dan ledakan. Meskipun ancaman belum sepenuhnya sirna, jeda ini memberikan Naomi Cohen sedikit ruang untuk bernapas, dan lebih penting lagi, untuk berpikir. Udara di dalam tempat perlindungan bom masih pengap, namun di tengah keheningan yang relatif, pikiran Naomi justru semakin bergolak. Ketakutan yang baru saja ia alami, ketakutan yang begitu nyata dan mencekik,
menjadi katalisator yang mendorongnya untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Ia tidak bisa lagi menerima narasi tunggal yang selama ini ia telan mentah-mentah dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Naomi mengeluarkan laptopnya dari ransel. Sinyal internet di dalam bunker sangat lemah dan putus-putus, namun itu sudah cukup baginya. Ia tidak lagi ingin membaca berita-berita resmi yang hanya menggemakan propaganda pemerintah. Ia ingin mencari sumber lain, suara-suara yang selama ini terpinggirkan, perspektif yang berbeda. Ia mulai membuka tab-tab browser yang dulu ia hindari, mencari laporan-laporan independen, arsip berita lama dari berbagai negara, dan kesaksian-kesaksian dari kedua belah pihak dalam konflik yang tak berkesudahan ini. Ini adalah sebuah perjalanan ke masa lalu, sebuah upaya untuk memahami akar dari penderitaan yang kini ia rasakan. Ia memulai dengan mencari informasi tentang sejarah pendudukan dan pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina. Naomi menemukan bahwa narasi defensif Israel yang ia yakini selama ini telah menjadi fondasi bagi banyak tindakan yang oleh sebagian besar dunia internasional dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional. Ia membaca tentang resolusi PBB yang tak terhitung jumlahnya yang menuntut Israel untuk mundur dari wilayah yang diduduki, resolusi yang seringkali diabaikan. Ia menemukan dokumen-dokumen dan laporan-laporan dari organisasi hak asasi manusia terkemuka, seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, yang secara konsisten mengkritik kebijakan Israel terkait pendudukan, blokade, dan respons militer mereka. Laporan-laporan itu penuh dengan detail mengerikan, pembongkaran rumah warga Palestina, penangkapan sewenang-wenang, pembatasan pergerakan yang ketat, dan kekerasan yang seringkali tidak proporsional. Kemudian, ia memusatkan perhatiannya pada Gaza, sebuah nama yang selalu dikaitkan dengan konflik, sebuah wilayah kecil yang padat penduduknya, yang telah lama dijuluki sebagai penjara terbuka oleh banyak pihak internasional. Ia melihat peta Gaza, luasnya hanya sekitar 365 km persegi. Namun dihuni oleh lebih dari 2 juta jiwa. Naomi membaca tentang blokade darat, laut, dan udara yang telah diberlakukan oleh Israel sejak tahun 2007, setelah Hamas mengambil alih kekuasaan. Blokade ini, menurut laporan PBB, telah menghancurkan ekonomi Gaza, menyebabkan tingkat pengangguran melonjak hingga 50% lebih, dan membuat lebih dari 70% penduduknya bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Ia menemukan data tentang kurangnya akses terhadap air bersih yang aman untuk diminum, listrik yang hanya menyala beberapa jam sehari, dan fasilitas medis yang bobrok. Ia melihat laporan tentang anak-anak yang menderita malnutrisi, pasien yang meninggal karena tidak bisa mendapatkan perawatan medis di luar Gaza, dan dampak psikologis dari hidup di bawah pengepungan yang berkepanjangan. Dalam benaknya, Naomi menyajikan adegan-adegan yang ia bayangkan atau saksikan dari video-video lama yang ia temukan. Anak-anak bermain sepak bola di antara reruntuhan bangunan yang belum dibangun kembali. Asap mengepul dari kejauhan setelah serangan udara dan wajah-wajah putus asa di kamp-kamp pengungsian yang kumuh. Ia melihat para ibu Palestina yang mencoba untuk tetap kuat di tengah kehilangan yang tak terhingga, menguburkan anak-anak mereka dengan martabat yang memilukan. Ia membayangkan pemuda-pemuda Palestina yang tak punya masa depan, terjebak di wilayah sempit itu, hidup di bawah ancaman konstan. Dengan hanya sedikit harapan untuk perubahan, ia membandingkan ketakutan sesaat yang ia rasakan di bunkernya, ketakutan yang berlangsung hanya beberapa hari, dengan penderitaan kronis dan traumatis yang telah dialami oleh jutaan rakyat Gaza selama beberapa generasi. Kontras ini sungguh kejam. Naomi merasa perutnya mual, rasa bersalah menggerogoti hatinya. Ironi itu semakin menusuk. Sekarang, ia dan bangsanya merasakan sedikit saja dari penderitaan yang telah mereka timpakan kepada orang lain secara terus-menerus. Euforia awal atas serangan terhadap Iran, sebuah euforia yang ia saksikan di jalanan Tel Aviv beberapa hari yang lalu, kini terasa begitu hampa dan kejam. Ia menyadari bahwa euforia itu telah membutakan banyak orang, termasuk dirinya sendiri, terhadap penderitaan yang lebih dalam dan berkelanjutan yang telah mereka ciptakan. Peran Israel, yang selama ini digambarkan sebagai korban dan pembela diri, kini terasa begitu kontradiktif dengan tindakan-tindakan represif yang terekam dalam sejarah. Apakah ini berarti semua yang ia percayai adalah kebohongan? Apakah ia telah menjadi bagian dari sebuah sistem yang menindas? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar-putar di kepalanya, menuntut jawaban. Pencarian kebenaran ini menghabiskan banyak energinya. Otaknya terasa berasap dan hatinya terasa berat. Ia merasakan beban berat dari kebenaran yang ia temukan.
sebuah kebenaran yang jauh lebih kompleks dan menyakitkan daripada narasi sederhana yang ia kenal. Ia menyadari bahwa konflik ini bukan hanya tentang rudal dan fasilitas nuklir, melainkan tentang narasi, kekuasaan, dan penderitaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ia tidak bisa lagi diam. Ia tidak bisa lagi menjadi bagian dari kebohongan ini. Sebuah keputusan diam-diam terbentuk dalam benaknya. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk mengubah narasi ini, bahkan jika itu berarti melawan arus dan menghadapi konsekuensi yang tidak terbayangkan. Cahaya samar dari layar laptopnya menerangi wajahnya yang tegang di tengah kegelapan bunker. Di luar, suara-suara sirene sudah lama mereda. Namun, di dalam diri Naomi, sebuah badai baru saja dimulai. Ia telah melihat gema masa lalu, dan gema itu memanggilnya untuk bertindak. Penemuan Naomi Cohen mengenai sejarah konflik Israel-Palestina, terutama penderitaan yang melumpuhkan di Gaza, telah mengubah dirinya secara fundamental. Said Hiap Lombard, laporan yang ia baca, setiap foto yang ia lihat, dan setiap kesaksian yang ia serap, terasa seperti tusukan tajam di jiwanya. Ia tidak bisa lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Ketakutan yang ia rasakan di bunker telah menjadi katalisator, mendorongnya untuk mencari kebenaran yang lebih dalam, melampaui propaganda yang selama ini ia terima dari pemerintah dan media. Dilema moral yang ia rasakan di bab 2 kini berubah menjadi siksaan batin yang nyata, sebuah pertarungan sengit antara loyalitas dan nurani. Ia adalah seorang Zionis yang loyal. Sejak kecil, ia dididik untuk percaya pada narasi Israel sebagai benteng keadilan dan demokrasi di tengah lautan musuh yang ingin menghancurkannya. Ia dilatih untuk melihat setiap tindakan militer sebagai pertahanan diri, setiap perluasan wilayah sebagai pengamanan perbatasan. Keyakinan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitasnya, membimbing setiap langkah dalam kariernya di intelijen militer. Namun, kini, keyakinan itu runtuh berkeping-keping, hancur oleh fakta-fakta yang ia temukan sendiri. Seperti seorang penipu, hidup dalam sebuah kebohongan yang sistematis. Naomi tahu ia tidak bisa lagi diam. Hati nuraninya menuntut tindakan. Namun, ia tidak bisa bertindak sembarangan. Posisinya sebagai analis intelijen di unit siber adalah sangat sensitif. Setiap langkahnya bisa diawasi, setiap komunikasinya bisa dilacak. Ia berisiko dicap sebagai pengkhianat, bahkan spion, dengan konsekuensi yang mengerikan, penjara, atau lebih buruk lagi, ia membutuhkan bantuan, bimbingan dari seseorang yang memahami kompleksitas situasi ini dan bisa membantunya menavigasi dunia yang berbahaya ini. Ia teringat pada Dr. Elara Rosen, seorang profesor sejarah dari universitasnya dulu. Dr. Rosen dikenal sebagai seorang sejarawan yang brilian namun kontroversial, seringkali menyuarakan kritik terhadap kebijakan Israel yang dianggap terlalu radikal oleh sebagian besar masyarakat konservatif. Naomi ingat bagaimana Dr. Rosen seringkali membahas nuansa sejarah yang lebih kompleks, melampaui narasi tunggal yang diajarkan di sekolah. Dengan hati-hati, Naomi mencari kontak lama Dr. Rosen. Ia mengirimkan email terenkripsi yang samar tanpa mengungkapkan detail pekerjaannya. Hanya menyatakan bahwa ia memiliki kekhawatiran serius tentang arah negara dan membutuhkan saran. Dr. Rosen, seorang wanita tua yang bijaksana dengan rambut perak dan mata yang teduh namun tajam, membalas email itu dengan penuh kehati-hatian. Ia menyarankan pertemuan di sebuah kafe terpencil di pinggir Tel Aviv, tempat yang jauh dari pengawasan. Dalam pertemuan pertama itu, Naomi tidak langsung mengungkapkan semua. Ia berbicara dalam kiasan tentang narasi yang tidak lengkap dan kebenaran yang tersembunyi. Dr. Rosen mendengarkan dengan sabar, mengangguk sesekali, dan akhirnya tersenyum kecil. "Kau bukan yang pertama, Naomi," katanya lembut, "dan kau tidak sendirian." Dr. Rosen memperkenalkan Naomi pada sebuah jaringan aktivis rahasia yang telah lama beroperasi di bawah radar. Jaringan ini terdiri dari berbagai individu, dari berbagai latar belakang, akademisi, jurnalis investigatif independen, penjakara hak asasi manusia, dan bahkan beberapa mantan pejabat pemerintah yang juga merasa muak dengan siklus kekerasan dan manipulasi informasi. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada pentingnya dialog, kebenaran, dan keadilan untuk semua pihak, baik Israel maupun Palestina. Mereka menolak narasi tunggal yang memecah belah dan percaya bahwa perdamaian sejati hanya bisa tercapai melalui pemahaman yang jujur tentang sejarah dan penderitaan kedua belah pihak. Pertemuan-pertemuan Naomi dengan jaringan ini selalu dilakukan secara rahasia, di apartemen-apartemen yang aman, di taman-taman terpencil di malam hari,
atau melalui panggilan video terenkripsi yang sangat canggih. Dalam pertemuan itu, Naomi mulai berbagi beberapa informasi yang ia miliki dari unit intelijennya, meskipun ia sangat berhati-hati untuk tidak membocorkan rahasia negara yang sensitif atau informasi yang bisa membahayakan keamanan nasional yang sah. Fokus utamanya adalah informasi yang menunjukkan manipulasi narasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau penindasan terhadap kebenaran. Ia lebih banyak bertanya, mencari pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai sudut pandang yang selama ini tersembunyi. Darinya, jaringan itu memberinya akses ke sumber daya yang tak ternilai, buku-buku yang dilarang di Israel, laporan-laporan investigasi yang diterbitkan oleh organisasi internasional namun jarang diberitakan di media lokal, dan rekaman wawancara dengan korban-korban konflik dari kedua belah pihak yang belum pernah ia lihat atau dengar di media arus utama. Ia belajar tentang gerakan perlawanan non-kekerasan Palestina yang seringkali diabaikan atau disalahartikan, tentang kehidupan sehari-hari di tepi barat di bawah pendudukan yang ketat, dan tentang harapan serta impian masyarakat di kedua belah pihak yang mendambakan kedamaian, bukan lagi konflik. Namun, di balik pertemuan-pertemuan rahasia itu, bahaya mengintai dengan nyata. Naomi masih bekerja di Departemen Intelijen yang sangat sensitif. Setiap langkahnya bisa saja diawasi. Setiap kali ia masuk atau keluar dari kantor, ia merasa seperti ada bayangan yang mengikutinya. Ada paranoia yang tumbuh dalam dirinya, membuatnya selalu merasa diawasi. Ia harus berhati-hati dalam setiap percakapan, setiap email yang ia kirim, setiap situs web yang ia kunjungi. Ia bahkan harus mengubah kebiasaan rutinnya untuk menghindari deteksi jaringan rahasia yang dipimpin oleh DR. Rosen memperingatkannya berulang kali, jangan lakukan tindakan gegabah yang bisa membahayakan dirimu atau misi kita. Naomi, kita membutuhkanmu di dalam. Kebocoran informasi sensitif, apalagi penangkapanmu, akan memiliki konsekuensi yang mengerikan, tidak hanya bagimu, tetapi juga bagi seluruh jaringan kita. Kita ingin kau menjadi mata dan telinga, membawa informasi yang bisa membantu mengungkap kebenaran, bukan menjadi martir. Dilema ini menekan Naomi dari segala arah. Ia terjebak di antara dua dunia. Dunia intelijen yang penuh rahasia, loyalitas yang buta, dan kekuatan yang mutlak, serta dunia aktivisme yang penuh kebebasan, pencarian kebenaran, dan risiko yang konstan. Pertanyaannya adalah, bagaimana ia bisa menggunakan posisinya yang privilegius untuk kebaikan, untuk mengungkap kebenaran yang lebih besar, tanpa menghancurkan dirinya sendiri dalam prosesnya. Kisah ini akan ditutup dengan Naomi yang menerima tugas pertamanya dari jaringan tersebut, mendapatkan informasi spesifik tentang eskalasi ancaman militer Iran yang kemungkinan besar dilebih-lebihkan oleh pemerintah Israel untuk membenarkan tindakan mereka. Sebuah laporan internal atau komunikasi rahasia yang membuktikan manipulasi data intelijen akan menjadi kunci. Ini adalah langkah pertamanya yang nyata menuju pengungkapan kebenaran. Sebuah langkah yang penuh risiko, yang akan menguji batas-batas, keberanian, dan ketahanannya. Ia tahu, dari titik ini, tidak ada jalan kembali di tengah kekacauan yang diciptakan oleh serangan balasan Iran yang tak henti-hentinya dan pengumuman pemilihan umum darurat. Panggung politik Israel menjadi arena pertarungan yang semakin intens. Setiap hari, berita tentang korban jiwa dan kerusakan infrastruktur akibat rudal Iran yang berhasil menembus pertahanan, mengikis dukungan publik terhadap Perdana Menteri, sementara Gideon Azar, ia berjuang keras untuk mempertahankan kendali dan kredibilitas di mata publik. Tampil di televisi dengan wajah lelah namun berusaha menunjukkan ketenangan. Namun, setiap kata yang ia ucapkan terasa hampa di telinga rakyat yang kini hidup dalam ketakutan. Publik menuntut pertanggungjawaban atas keputusan untuk menyerang Iran yang kini memicu balasan yang begitu menyakitkan. Sebuah harga yang terasa terlalu mahal. Berbagai calon Perdana Menteri yang bermunculan memanfaatkan gelombang kemarahan dan ketakutan publik. Mereka melontarkan retorika keras terhadap Iran, menjanjikan tangan baja untuk memulihkan keamanan dan membalas dendam yang lebih besar. David Grossman, kandidat moderat dari partai yang sama dengan Azoria, mencoba menenangkan publik dengan janji-janji stabilitas ekonomi dan penguatan pertahanan non-militer. Ia berbicara tentang pentingnya diplomasi dan pembangunan kembali, namun suaranya seringkali tenggelam oleh gemuruh seruan untuk balas dendam yang lebih keras. Di sisi lain, Ilara Ben-David, seorang politikus wanita karismatik dengan latar belakang militer yang kuat, muncul sebagai kuda hitam yang tangguh. Ia memanfaatkan ketakutan publik untuk menggalang dukungan, berjanji akan menghancurkan kemampuan militer Iran dan mengembalikan kehormatan Israel yang tercoreng. Pidato-pidatonya penuh
Dengan sentimen nasionalis yang membara, memanaskan suasana politik yang sudah tegang, ia sering muncul di televisi dengan seragam militer, menekankan pengalamannya di medan perang dan kemampuannya untuk memimpin di masa krisis. Kita tidak akan berlutut, kita akan membalas setiap tetes darah yang tumpah. Teriaknya dalam sebuah rapat umum, disambut sorakan histeris dari para pendukungnya. Sementara itu, di unit intelijen siber, Naomi Cohen menyaksikan semua ini dari dalam. Ia melihat bagaimana data dan analisis intelijen dimanipulasi untuk mendukung narasi para politisi. Laporan tentang kerusakan di Iran yang disebabkan oleh serangan Israel dilebih-lebihkan. Sementara laporan tentang korban sipil Israel akibat rudal Iran diminimalisir atau dibingkai ulang untuk memicu kemarahan publik yang lebih besar. Ia melihat grafik-grafik yang menunjukkan peningkatan kekuatan militer Iran dilebih-lebihkan secara signifikan untuk membenarkan respons militer yang lebih besar, bahkan mungkin invasi darat. Naomi melihat email-email internal dan memo-memo yang mengindikasikan adanya tekanan politik dari kantor Perdana Menteri, sementara untuk membingkai ancaman Iran agar terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Untuk menjaga dukungan publik terhadap perang, tugas dari jaringan rahasia yang ia ikuti adalah menemukan bukti manipulasi ini. Dengan aksesnya yang privilegius sebagai analis siber, Naomi mulai menyalin data-data non-klasifikasi yang menunjukkan inkonsistensi antara laporan resmi dan realitas di lapangan. Ia mencari file-file log komunikasi, rekaman rapat internal, dan laporan-laporan intelijen mentah yang tidak dipublikasikan. Ia menemukan email-email internal dan memo-memo yang secara eksplisit membahas bagaimana mengelola persepsi publik terhadap ancaman Iran dan bagaimana memaksimalkan dampak psikologis dari serangan Iran terhadap warga Israel untuk membenarkan tindakan balasan yang lebih keras. Bahaya yang ia hadapi semakin nyata. Rekan-rekannya di Departemen Intelijen mulai menunjukkan kecurigaan atas perilaku Naomi yang berubah. Ia menjadi lebih pendiam, sering bekerja lembur hingga larut malam, dan mengakses file-file yang tidak terkait langsung dengan tugasnya. Letnan Kolonel Dov Amir, seorang perwira intelijen yang sangat loyal dan cerdik, yang telah lama mengagumi Netanyahu dan percaya penuh pada narasi keamanan Israel, mulai mengawasinya secara diam-diam. Dov memperhatikan bahwa Naomi seringkali menghindar dari percakapan. Matanya tampak gelisah, dan ia seringkali terlihat tegang. Ia mulai memeriksa log akses Naomi, melacak aktivitasnya di jaringan internal, dan bahkan menempatkan pengawasan diam-diam di dekat mejanya, berharap menemukan bukti kecurigaannya. Naomi hidup dalam ketakutan konstan. Setiap langkahnya terasa seperti berada di ujung pisau. Ia harus berpura-pura normal di kantor, terus-menerus mencari cara untuk menyembunyikan jejaknya, menghapus riwayat penelusuran, dan menggunakan enkripsi tingkat tinggi untuk komunikasinya dengan jaringan rahasianya. Ia bahkan mengubah rute pulang pergi. Kerjanya setiap hari mencoba menghindari kemungkinan pengawasan. Ia tahu bahwa setiap kesalahan kecil bisa berarti akhir dari segalanya. Penangkapan, penjara, dan penghancuran reputasinya. Jaringan rahasia yang dipimpin oleh Dr. Elara Rosen memberikan instruksi yang ketat. Jangan sampai tertangkap, kita membutuhkanmu. Di dalam Naomi, kata Dr. Rosen dalam sebuah panggilan terenkripsi. Kebenaran yang kau pegang sangat berharga, tapi kau harus tetap aman. Kebocoran informasi sensitif, apalagi penangkapanmu, akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Tidak hanya bagimu, tetapi juga bagi seluruh jaringan kita. Kita ingin kau menjadi mata dan telinga, membawa informasi yang bisa membantu mengungkap kebenaran, bukan menjadi martir. Tekanan mental yang dialami Naomi sangat besar. Ia terjebak di antara loyalitas profesinya, yang menuntutnya untuk melayani negara tanpa pertanyaan, dan desakan nuraninya yang menuntutnya untuk mencari kebenaran, bahkan jika itu berarti melawan negaranya sendiri. Ia tahu bahwa informasi yang ia kumpulkan bisa mengubah pandangan publik terhadap konflik ini, mengungkap kebenaran di balik narasi yang dominan, dan mungkin menghentikan spiral kekerasan yang tak berujung yang telah melanda wilayah itu selama puluhan tahun. Kisah ini akan ditutup dengan Naomi yang berhasil mendapatkan sebuah file penting yang ia cari. Itu adalah sebuah laporan internal yang menunjukkan proyeksi ancaman rudal Iran secara real-time yang sangat berbeda dengan laporan publik yang disajikan pemerintah. Laporan itu secara jelas menunjukkan bahwa sebagian besar rudal Iran tidak memiliki sistem panduan presisi yang canggih seperti yang diklaim, dan bahwa sebagian besar jatuh di daerah gurun atau area terbuka dengan kerusakan yang jauh lebih minim dari yang dilaporkan.
Ini adalah sebuah bukti yang bisa mengguncang fondasi narasi pemerintah. Sebuah bukti yang bisa mengungkap kebohongan yang telah memicu perang. Namun, ia tahu, menyebarkan informasi ini akan menjadi langkah yang paling berbahaya dalam hidupnya. Sebuah langkah yang akan menempatkannya dalam bahaya besar. Tidak hanya dari musuh di luar, tetapi juga dari mereka yang ada di dalam. Dengan bukti baru di tangannya. Sebuah file yang mengungkap manipulasi data intelijen tentang ancaman rudal Iran, beban di pundak Naomi Cohen terasa semakin berat. Itu adalah kunci yang bisa membuka mata publik, namun juga kunci yang bisa membahayakan nyawanya sendiri. Data mentah dalam file itu sangat jelas. Sebagian besar rudal Iran yang ditembakkan tidak memiliki sistem panduan presisi yang canggih, seperti yang diklaim pemerintah. Sebagian besar dari rudal-rudal itu jatuh di daerah gurun atau area terbuka, dengan kerusakan yang jauh lebih minim dari yang dilaporkan secara resmi. Narasi pemerintah yang menggambarkan Iran sebagai ancaman eksistensial yang mampu melancarkan serangan presisi ke pusat-pusat kota Israel, kini tampak terlalu dilebih-lebihkan, bahkan sebuah kebohongan yang disengaja. Fakta ini, jika terungkap ke publik, bisa mengubah opini masyarakat Israel tentang perang dan tentang kepemimpinan yang akan datang. Naomi segera menghubungi Dr. Elara Rosen, sang profesor sejarah dan pemimpin jaringan rahasianya, berbagi informasi penting ini melalui saluran komunikasi aman yang mereka gunakan. Suara Dr. Rosen terdengar antusias, meski tetap waspada. Ini bisa menjadi pengubah permainan, Naomi, kata Dr. Rosen. Suaranya dipenuhi harapan yang tipis, namun kuat. Ini bisa membuktikan bahwa narasi mereka hanyalah alat untuk membenarkan agresi. Sebuah kebohongan yang memicu perang. Jaringan rahasia mereka segera berkumpul secara virtual, merencanakan bagaimana membocorkan informasi ini kepada media internasional yang kredibel, yang bersedia mengambil risiko untuk menyiarkan kebenaran. Mereka tahu bahwa pembocoran ini harus dilakukan pada waktu yang tepat, pada saat dampaknya bisa maksimal dan tidak bisa dibungkam begitu saja oleh pihak berwenang. Namun, di saat yang sama, ancaman terhadap Naomi semakin mendekat, bukan dari luar, melainkan dari dalam. Letnan Kolonel Dov Amir, seorang perwira intelijen yang sangat loyal kepada negara dan berdedikasi penuh pada narasi keamanan Israel yang kuat, mulai curiga. Dov adalah seorang veteran di unit itu, mengagumi kepemimpinan Perdana Menteri Levi, dan percaya penuh pada setiap tindakan yang diambil pemerintah demi keamanan Israel. Ia memperhatikan perubahan perilaku Naomi, sering bekerja sendirian, hingga larut malam, mengakses file-file yang tidak terkait langsung dengan tugasnya, dan seringkali menghindari kontak mata atau percakapan pribadi. Naomi yang ceria dan terbuka, kini menjadi pendiam dan hati-hati. Seperti tikus yang mencurigai setiap bayangan, Dov Amir, yang intuisinya diasah oleh bertahan-tahan di lapangan, diam-diam memulai penyelidikan internal. Ia mulai memeriksa log akses Naomi di sistem komputer mereka, melacak setiap aktivitasnya di jaringan internal, dan bahkan mengamati perilakunya di kantor. Ia membandingkan jam kerja Naomi dengan waktu ia mengakses server-server tertentu, menemukan pola yang mencurigakan. Beberapa kali, Dov sengaja menjatuhkan sesuatu di dekat meja Naomi, hanya untuk melihat reaksinya. Naomi selalu melompat kaget, matanya melirik tajam ke arahnya, menunjukkan kegelisahan yang jelas. Perlahan namun pasti, Dov mulai menemukan jejak-jejak mencurigakan yang mengarah pada aktivitas ilegal Naomi di Israel. Ketegangan semakin meningkat menjelang pemilihan umum yang semakin dekat. Retorika keras dari para kandidat utama, terutama Elara Ben David, semakin mendorong narasi bahwa Iran adalah musuh bebuyutan yang harus dihancurkan dan hanya bisa dihadapi dengan kekuatan militer yang tak terbatas. Serangan-serangan kecil di perbatasan dan peningkatan aktivitas siber yang dicurigai berasal dari Iran, terus digunakan oleh para politikus sebagai bukti tak terbantahkan untuk membenarkan respons militer yang lebih besar, bahkan mungkin invasi darat. Pemerintah sementara Perdana Menteri Azeb juga berada di bawah tekanan besar untuk menunjukkan kekuatan dan memulihkan rasa aman publik. Dalam sebuah pidato emosional di Knesset, Azoria bersumpah akan membayar mahal setiap tetes darah yang tumpah akibat serangan Iran. Menanggapi tekanan publik yang menuntut balas dendam, semua mata tertuju pada para politikus, mencari pemimpin yang bisa mengembalikan stabilitas dan keamanan. Naomi hidup dalam ketakutan konstan. Setiap langkahnya terasa seperti berada di ujung pisau yang tajam. Ia harus berpura-pura normal di kantor, tersenyum pada rekan-rekannya, dan berpartisipasi dalam rapat-rapat seolah tidak ada yang terjadi. Namun di dalam dirinya,
Ia terus-menerus mencari cara untuk menyembunyikan jejaknya, menghapus riwayat penelusuran di komputernya, dan menggunakan enkripsi tingkat tinggi untuk semua komunikasinya dengan jaringan rahasianya. Ia bahkan mengubah rute pulang pergi kerjanya setiap hari, naik bus yang berbeda, berjalan melalui jalan-jalan yang tidak biasa ia lalui, mencoba menghindari kemungkinan pengawasan fisik. Ia tahu bahwa setiap kesalahan kecil, setiap jejak yang tertinggal, bisa berarti akhir dari segalanya. Penangkapan, penjara, dan penghancuran reputasinya. Ia merasa semakin terisolasi, hanya mengandalkan dirinya sendiri dan kepercayaan pada kebenaran yang ia genggam. Meskipun demikian, dorongan untuk mengungkapkan kebenaran jauh lebih kuat daripada ketakutannya. Ia tahu bahwa nasib ribuan bahkan jutaan orang bergantung pada informasi yang ia pegang. Ia memikirkan wajah-wajah di bunker, ketakutan di mata, merak, dan penderitaan tak berkesudahan di Gaza. Semua itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Kisah ini akan ditutup dengan Letnan Kolonel Dov Amir yang akhirnya menemukan sebuah bukti kuat yang mengaitkan Naomi dengan kebocoran data. Sebuah file log yang tidak sengaja tertinggal menunjukkan bahwa Naomi telah mengakses server rahasia yang menyimpan laporan intelijen sensitif hanya beberapa jam sebelum informasi serupa muncul di platform gelap di internet. Dov, dengan hati yang berat, menyadari bahwa rekannya, Naomi Cohen, telah melakukan sesuatu yang tidak termaafkan di mata negara. Bukti itu ada di tangannya. Sebuah bukti yang bisa menghancurkan karier dan kehidupan Naomi. Ancaman tidak hanya datang dari Iran, tetapi juga dari dalam negaranya sendiri, dari sistem yang selama ini ia layani. Naomi berada dalam bahaya besar, dan waktu terus berjalan. Malam itu, di ruang kantor Letnan Kolonel Dov Amir, ketegangan terasa begitu pekat, hingga bisa dipotong dengan pisau. Di mejanya, tergeletak sebuah flash drive kecil, dan setumpuk dokumen, log sistem yang mencurigakan. Bukti itu, yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu pengawasan rahasia, kini terpampang jelas di hadapannya. Naomi Cohen, rekan kerjanya yang cerdas, dan selama ini ia percaya, telah mengkhianati negara. Dov, dengan hati yang berat, menghubungi atasannya dan melaporkan temuan tersebut. Perintah penangkapan Naomi Cohen dikeluarkan tanpa ragu, tuduhan yang tertera jelas, pengkhianatan, dan spionase. Berita itu menyebar cepat di unit intelijen, menciptakan gelombang kejutan, kemarahan, dan rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka, seseorang yang mereka anggap bagian dari keluarga besar intelijen, bisa melakukan tindakan sejauh ini? Namun, waktu berpihak pada Naomi. Setidaknya, untuk saat itu, jaringan rahasia yang ia ikuti, yang dipimpin oleh Dr. Elara Rosen, telah memprediksi bahaya ini. Mereka tahu bahwa setiap saat Naomi bisa saja terdeteksi dengan menggunakan koneksi mereka yang luas di lingkungan media internasional dan di antara informan mereka di berbagai lembaga. Mereka segera melakukan manuver penyelamatan yang berani dan cerdik. Tepat pada malam sebelum penangkapan Naomi yang direncanakan, sebuah kebocoran strategis dilancarkan pada hari Sabtu, 26 Juli 2025, pagi hari di Pemalang, Jawa Tengah, ribuan kilometer dari Israel. Ketika matahari mulai naik, dunia dikejutkan oleh sebuah laporan investigasi mendalam yang meledak di media-media internasional terkemuka. Surat kabar bereputasi tinggi seperti The Guardian di Inggris, Le Monde di Prancis, dan The New York Times di Amerika Serikat secara serentak menerbitkan artikel-artikel panjang yang didasarkan pada data-data yang dikumpulkan Naomi dan diperkuat oleh sumber-sumber lain dari jaringan tersebut. Laporan-laporan itu secara rinci memaparkan disparitas yang mencolok antara ancaman rudal Iran yang disajikan secara publik oleh pemerintah Israel dan realitas sebenarnya yang tertera dalam data intelijen mentah. Artikel-artikel itu mengungkap bahwa sebagian besar serangan balasan Iran, meskipun memang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa, sebenarnya adalah balasan simbolis dengan dampak militer yang terbatas. Bukan ancaman eksistensial yang digembar-gemborkan. Rudal-rudal yang diklaim presisi sebagian besar jatuh di daerah gurun atau area terbuka, dan tingkat kerusakan yang disengaja diminimalisir. Laporan-laporan itu secara halus mengisyaratkan dugaan manipulasi intelijen untuk membenarkan serangan awal Israel terhadap fasilitas nuklir Iran yang memicu eskalasi konflik. Mereka juga menampilkan wawancara anonim dengan sumber intelijen yang berhati nurani, yang sebenarnya adalah anggota jaringan rahasia. Yang menguatkan temuan ini, dunia terperangah. Laporan ini memicu gelombang debat dan kritik tajam terhadap Israel. Para pengamat politik, pakar militer, dan diplomat dari berbagai negara mempertanyakan narasi pemerintah Israel
yang selama ini mereka telan mentah-mentah. Sebuah konferensi pers darurat segera diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyerukan penyelidikan independen atas insiden tersebut dan transparansi penuh dari semua pihak di Israel sendiri. Berita itu menghantam seperti badai petir. Rakyat yang selama ini hidup dalam ketakutan dan kemarahan terhadap Iran, kini merasa dikhianati oleh pemerintah mereka sendiri. Radio dan televisi dipenuhi dengan panggilan telepon dari warga yang marah dan kecewa. Mereka merasa dimanipulasi, merasa bahwa ketakutan mereka telah diperalat untuk agenda politik tertentu. Demonstrasi anti-pemerintah pecah di beberapa kota besar. Tidak hanya menuntut pertanggungjawaban atas korban perang, tetapi juga menuntut transparansi dan pengunduran diri para pejabat yang terlibat dalam manipulasi informasi. Reputasi Perdana Menteri sementara Azoraya dan juga kredibilitas Cullen, Perdana Menteri seperti Elara Ben David yang selama ini mengusung retorika keras terhadap Iran, runtuh dalam sekejap mata. Kampanye pemilihan umum yang sedang berlangsung mendadak mandek, digantikan oleh krisis kepercayaan yang mendalam. Di tengah kekacauan itu, Naomi Cohen, yang kini menjadi buronan paling dicari di Israel, berhasil diselundupkan keluar dari negara. Itu dengan bantuan jaringan rahasia DR, Elara Rosen. Perjalanan itu penuh ketegangan, melibatkan penyamaran, paspor palsu, dan perjalanan rahasia melintasi perbatasan melalui jalur darat dan laut. Ia berhasil mencapai sebuah negara Eropa yang menyediakan perlindungan jauh dari jangkauan hukum Israel. Naomi tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia adalah seorang pengkhianat di mata negaranya, sebuah aib bagi keluarganya, dan target bagi agen-agen intelijen Israel. Namun, di mata mereka yang mencari kebenaran dan keadilan, ia adalah seorang pahlawan, seorang peniup peluit yang berani. Ia bersembunyi di sebuah apartemen kecil di kota yang asing, hidup dalam bayang-bayang, jauh dari keluarga dan tanah airnya yang kini bergejolak. Bab ini menggambarkan kehancuran yang ditimbulkan oleh kebenaran yang terungkap, tidak hanya bagi reputasi pemerintah Israel, tetapi juga bagi keyakinan banyak warganya. Pertanyaan tentang keadilan, manipulasi informasi, dan harga dari sebuah konflik yang didorong oleh narasi palsu kini mengemuka ke permukaan. Naomi telah berhasil mengungkap kebenaran, sebuah langkah yang diyakininya perlu, tetapi ia harus membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Ironi ini melengkapi penderitaannya. Ia telah mempertaruhkan segalanya untuk menunjukkan kebenaran, dan kini ia harus hidup dengan konsekuensinya, terasing dari dunia yang ia perjuangkan untuk menjadi lebih baik. Badai pengkhianatan telah lewat, namun badai kebenaran baru saja dimulai, dan dampaknya akan mengubah segalanya. Dengan kebenaran tentang manipulasi narasi Israel yang terungkap, gelombang kejutan menyebar ke seluruh dunia, melampaui batas-batas politik dan geografis. Laporan-laporan investigasi yang diterbitkan oleh media internasional, yang dipicu oleh pengungkapan berani Naomi Cohen, memaksa dunia untuk melihat lebih dari sekadar tajuk utama yang sensasional. Fokus global secara perlahan, namun pasti bergeser ke akar konflik, menyoroti penderitaan yang selama ini sering terabaikan atau sengaja dikesampingkan. Nasib rakyat Palestina, terutama di jalur Gaza, dari tempat persembunyiannya yang baru, di sebuah apartemen kecil di pinggir kota Lisbon, Portugal. Naomi Cohen mengikuti berita-berita ini dengan hati yang hancur, namun juga secercah harapan. Ia melihat bagaimana reporter-reporter dari jaringan berita besar, yang dulu hanya meliput dari sisi Israel, kini memberanikan diri masuk ke Gaza. Mereka memaparkan dengan detail yang menyayat hati tentang kondisi kehidupan yang memprihatinkan. Di sana, Gaza, sebuah wilayah kecil yang padat penduduknya, dengan luas hanya sekitar 365 km persegi, kini dihuni oleh lebih dari 2 juta jiwa. Wilayah itu telah lama hidup di bawah blokade darat, laut, dan udara, yang diberlakukan oleh Israel sejak Hamas mengambil alih kekuasaan pada tahun 2007. Laporan-laporan terbaru, yang kini mendapat perhatian lebih luas, membeberkan angka statistik yang mengerikan. Tingkat pengangguran yang mencapai lebih dari 50%, membuat sebagian besar pemuda tak punya masa depan. Lebih dari 70% penduduk Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Sebuah ironi di abad 21 ini, kurangnya akses terhadap air bersih yang aman untuk diminum, listrik yang hanya menyala beberapa jam sehari, dan fasilitas medis yang bobrok, telah menciptakan krisis kemanusiaan yang akut. Naomi melihat foto-foto dan video-video yang menunjukkan rumah sakit yang kewalahan, tidak mampu menangani gelombang pasien karena kurangnya obat-obatan dan peralatan. Ia melihat sekolah-sekolah yang hancur akibat serangan bom sebelumnya yang belum dibangun kembali. Dan
Infrastruktur yang bobrok membuat setiap aspek kehidupan menjadi perjuangan. Ia melihat gambar-gambar yang tak terlupakan. Anak-anak Gaza bermain sepak bola di antara reruntuhan bangunan yang belum dibangun kembali. Tatapan mata mereka yang dipenuhi ketakutan dan keputusasaan, namun juga ketahanan yang luar biasa. Ia melihat bagaimana para ibu Palestina mencoba untuk tetap tegar di tengah kehilangan yang tak terhingga, menguburkan anak-anak mereka dengan martabat yang memilukan. Ia membayangkan pemuda-pemuda Palestina yang terjebak di wilayah sempit itu, tanpa harapan untuk masa depan, hidup di bawah ancaman konstan serangan udara yang bisa datang kapan saja. Dalam benaknya, Naomi terus membandingkan ketakutan sesaat yang ia rasakan di bunkernya di Tel Aviv selama serangan rudal Iran. Ketakutan yang berlangsung hanya beberapa hari, dengan penderitaan kronis dan traumatis yang telah dialami oleh jutaan rakyat Gaza selama beberapa generasi. Kontras ini sungguh kejam, sebuah ironi yang memilukan. Bagaimana bisa ia dan bangsanya, yang telah mengalami trauma Holocaust dan selalu mengklaim sebagai korban, kini menjadi pihak yang menimpakan penderitaan sebesar itu pada orang lain? Pertanyaan tentang ironi penderitaan menjadi inti bab ini. Dunia yang tadinya cepat bersimpati pada ketakutan warga Israel akibat rudal Iran, kini mulai diajak untuk memahami penderitaan yang telah mereka timbulkan pada orang lain. Narasi internasional mulai menantang gagasan bahwa Israel selalu menjadi korban dan pembela diri, menyajikan perspektif yang lebih kompleks bahwa tindakan mereka sendiri telah berkontribusi pada siklus kekerasan dan keputusasaan yang tak berkesudahan. Kritikus internasional yang didukung oleh bukti-bukti baru mempertanyakan mengapa dunia begitu cepat bersimpati pada ketakutan Israel, namun begitu lambat mengakui penderitaan yang terus-menerus dialami oleh rakyat Palestina di bawah pendudukan dan blokade di Israel. Pengungkapan ini memicu perpecahan yang lebih dalam masyarakat. Beberapa warga Israel yang mata mereka kini terbuka oleh kebenaran yang diungkap Naomi dan media internasional, mulai bergabung dengan jerokan-jerokan perdamaian. Mereka mengadakan demonstrasi kecil di Tel Aviv dan Yerusalem, menuntut diakhirinya blokade Gaza, diakhirinya pendudukan, dan dimulainya dialog yang tulus dengan Palestina. Mereka menyerukan perubahan kebijakan fundamental yang bisa membawa keadilan bagi semua pihak. Namun, di sisi lain, ada juga kemarahan dan penolakan yang kuat terhadap narasi baru ini. Banyak yang merasa dikhianati oleh Naomi dan media internasional, bersikeras bahwa Israel adalah korban abadi, dan tindakan mereka selalu defensif demi kelangsungan hidup negara. Mereka berteriak, "Kami tidak akan pernah menyerah, kami tidak akan pernah tunduk pada musuh." Perdebatan sengit memecah belah keluarga, teman, dan komunitas. Bab ini akan berakhir dengan sebuah pertanyaan menggantung tentang masa depan, dengan kebenaran yang telah terungkap, dan penderitaan Gaza yang kini menjadi cermin yang merefleksikan ketakutan Israel. Apakah ini akan menjadi titik balik sejati dalam konflik yang tak berkesudahan ini? Apakah dunia dan juga Israel sendiri akan mampu melihat melampaui narasi lama, mengubur kebencian, dan bergerak menuju pemahaman, keadilan, dan perdamaian yang hakiki bagi semua pihak? Naomi, sebagai seorang buronan yang telah kehilangan segalanya, mungkin telah menaburkan benih kebenaran yang pahit, tetapi benih itu telah tumbuh, dan kini dunia harus menghadapi konsekuensinya. Bayangan balas dendam telah membuka mata, dan ironi kekuasaan kini terpampang nyata. Akankah penderitaan yang baru dirasakan ini menjadi jembatan menuju empati, ataukah hanya akan memicu babak baru konflik yang lebih brutal?